Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan channel baru nih, sebut aja C Plus atau Channel Plus. Di channel ini, saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman sekalian terkait farmasi dan hal-hal lain yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, karena saya adalah seorang farmasis, maka untuk video pertama saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu farmasi. Bagi orang awam atau teman-teman yang masih di bangku sekolah, kadang masih belum kenal dengan istilah ini. Apa sih itu farmasi? Oleh karena itu, yuk kita kenalan dengan farmasi. Semoga Sipus bisa mencerahkan teman-teman semua. Nah, farmasi merupakan suatu ilmu dan seni membuat obat dari bahan alam atau sintetik yang cocok dan nyaman untuk didistribusikan serta digunakan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit. Jadi, ilmu farmasi ini ilmu yang penting dan krusial di dunia kesehatan. Nah, di dalam bahasa Inggris, pharmacy itu adalah kata benda atau noun yang artinya adalah a store where medicinal drugs are dispensed and sold, atau the science or practice of the preparation and dispensing of medicinal drugs. Jadi bisa dikatakan farmasi itu adalah toko obat atau apotek kalau di Indonesia ya, yang menyediakan obat-obatan atau menjual obat-obatan. Atau juga di sini bisa dikatakan sebagai ilmu atau praktis, praktis the preparation, jadi penyiapan dan dispensing dari obat-obatan itu. Nah, di profesi farmasi ini, pengetahuan yang harus dikuasai itu kurang lebihnya adalah terkait identifikasi, seleksi, preservasi, kombinasi, aksi farmakologi, analisis dan standarisasi obat, serta bahan obat, kemudian cara distribusi, penyimpanan, dan penggunaan yang tepat dan aman. Jadi, di farmasi ini kita harus tahu dari awal bahan obat itu sampai obat didistribusikan dan diterima oleh pasien. Nah, sebagai gambaran, apabila teman-teman nanti ada yang ingin mengambil jurusan farmasi, maka mata kuliah yang mungkin akan teman-teman jumpai adalah kurang lebih terkait farmasetika, farmasi fisik, kemudian kimia, farmasi dasar, kimia organik, kimia analisis, biokimia farmasi, mikrobiologi farmasi, sintesis obat, manajemen farmasi, teknologi sediaan bisa berupa cair, padat, kemudian ada juga yang semi padat, semi solid seperti itu, ataupun steril, dan juga terkait farmakologi, farmakoekonomi, farmakoterapi terkait penyakitnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dari awal hingga akhir akan dipelajari semua yang terkait tentang obat. Jadi, dengan perkataan lain, mereka yang berprofesi dalam bidang farmasi adalah seorang pakar obat yang menguasai ilmu dan pengetahuan tentang obat secara mendalam dari segala aspeknya. Nah, jadi selain ilmu farmasi, di awal yang tadi sudah dijelaskan, untuk bisa melakukan praktek kefarmasian yang lebih luas, biasanya kita akan disarankan untuk melanjutkan kuliah farmasi di pendidikan profesi apoteker. Pendidikan ini bisa ditempuh dalam 2 semester selama 1 tahun. Pada umumnya, dengan gelar apoteker ini, maka mereka bisa menjadi penanggung jawab pada tempat yang melakukan praktek kefarmasian, seperti bisa menjadi penanggung jawab di area produksi, QA atau QC, jika mereka bekerja di industri, atau bisa juga menjadi apoteker penanggung jawab di PBF atau pabrik besar farmasi. Pabrik besar farmasi itu kurang lebih bisa dikatakan sebagai distributor obat seperti itu. Nah, atau juga bisa menjadi apoteker penanggung jawab pada praktek klinis di apotek ataupun rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang memiliki apotek di dalamnya. Jadi keuntungannya itu lebih luas lagi. Nah,
Karena di sini kan tadi dikatakan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Nah, karena mereka sudah disumpah, maka tugas dan tanggung jawabnya itu akan lebih besar dan tentunya fee-nya juga akan berbeda. Nah, apabila teman-teman penasaran dengan isi teks sumpah apoteker, bisa dicek di PP nomor 20 tahun 1962. Jadi sudah cukup lama sumpah ini dicetuskan seperti itu ya. Nah, terkait dengan ujian apoteker, nanti apabila teman-teman penasaran dan ingin mengetahuinya, maka insya Allah kita akan membahas di next video di channel Plus. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan klik notifikasi serta subscribe di channel Si Plus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.